Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba sedikit mereview dari DC Boox Boss Converter atau XL6009. Dulu kita pernah mereview yang merah itu, yang modul yang merah 6019 kalau tidak salah. Nah, sekarang ini yang warnanya warna biru. DC Boox Converter dalam satu modul ini sudah bisa menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan ya. Kita perhatikan saja pada posisi saat ini dia sebagai DC step down, menurunkan tegangan dari 17 volt ke 1,25. Dengan tegangan 4,2 kita bisa menghidupkan lampu LED ya. Lampu LED ini 12 volt dengan tanpa kendala. Oke, sekarang kita lihat dulu data spek untuk tegangan input kerjanya ya. 3,8 sampai 32 volt untuk input tegangan kerja, sedangkan outputnya mulai dari 1,25 sampai 35 volt. Itu yang bisa kita adjust. Kemudian untuk input current itu maksimal adanya 3 ampere. Demikianlah ya yang saya temukan dari perlapak tempat saya membeli dulu. Ini sudah lama, bertahun dah sudah. Sekarang saya set power supply ke 5 volt untuk memberikan tegangan input DC Boox Boss Converter ini. Sekarang kita uji tegangannya berapa keluar. Oke, di 13,1 ya, di tegangan input 5 volt. Sekarang coba kita adjuster putar. Ketika saya putar ke sebelah kiri, itu tegangannya akan semakin menaik, dan putar ke sebelah kanan, tegangannya akan turun. Nah, ini dia cara mengoperasikan dari XL6009. Oke, demikian ya kawanku. Sederhana sekali modul ini. Dan modul ini juga murah menurut saya. Harganya 20 ribuan kalau saya cek terakhir tadi di online shop. Rupanya yang jual masih ada karena ini sudah lama ya. Oke, sekarang coba kita tes dengan tegangan inputnya saya kasih 17 volt ya. Sekarang ini posisinya sebagai DC step down, menurunkan tegangan dari 17 volt sampai ke berapa? Ya, kita lihat sudah 5 volt. Sekarang mungkin dia mencapai 1,5. Oke, 1,5 volt kawan. Dan sekarang saya tes menghidupkan lampu LED. Ini lampu LED 3,7 ya. Tapi arusnya ampernya ini agak sedikit besar. Ini bekas LED televisi. Oke, di 3,7 DC step down-nya tanpa masalah. Oke, sekarang ini yang poin yang paling penting, apakah tegangannya naik ketika kita menggunakan input tegangan yang paling kecil? Tidak seperti DC step up yang warna merah kemarin ya. Sepertinya ini aman kita gunakan untuk di tegangan rendah. Oke, tidak melambung, tidak menaik seperti DC step up yang warna merah kemarin sampai 50-an volt. Sekarang coba saya kunci saja tegangan outputnya di tegangan 12 volt ya, untuk memudahkan kita dalam mengetes modul ini. Outputnya stabil enggak? Oke, setelah mendapatkan tegangan di 12,1, saya coba turunkan kembali tegangannya. Oke, 3,3 volt masih oke sepertinya. 2,8, iya 2,5 turun ya bro. Artinya tegangan input kerjanya betul dari 3 volt. Itu dia sudah mulai mengeluarkan tegangan stabil. Ketika di bawah 3 volt, 2,2 sekian itu dia sudah mulai tidak stabil tegangannya. Artinya stabilnya tidak menaik, tapi dia malah turun. Artinya sesuai dengan aman kita gunakan, bukan sesuai, tidak melebihi dari output yang kita set ketika dia di tegangan rendah. Sekarang saya coba naikkan tegangannya melebihi dari tegangan output yang saya set. Oke, sekarang 17, masih tetap stabil di 2,1. DC step up ini sepertinya bekerja berjalan dengan baik ya, untuk DC step up ataupun DC step down ya. Sekarang kita tes menggunakan beban lampu LED ya. Ini 17,9 inputnya, kemudian untuk menghidupkan lampu LED 12 volt. Untuk DC step down-nya sepertinya tidak bermasalah ya, berjalan dengan baik.
Tapi ini akan saya ukur terlebih dahulu tegangan outputnya menggunakan multimeter ya. Sekarang coba saya hubungkan terlebih dahulu kabel voltmeter ini, berapa tegangan outputnya. Oke, masih tetap di 12,1. Untuk DC step downnya begitu stabil, tidak drop. Sekarang coba saya turunkan tegangan dari inputnya, dari power supply ini ya. Sekarang kalian perhatikan ampere dari power supply, perbandingannya arus step up dan step down. Ini sekarang dia posisinya masih step down, dan sekarang posisinya sudah menjadi step up ya, karena tegangan inputnya lebih kecil daripada output. Kalian perhatikan terus nilai ampere di power supply ini, nilai arus yang ditariknya, besaran step up apa step down gitu ya. Oke, di tegangan 7,3 ke bawahan dia tegangannya sudah semakin besar ya, arus yang ditariknya dari power supply ini. Oke, kita lihat di tegangan 3 volt ada mencatat sampai 1 amperan ya, dan sekarang sudah drop dia. Dan ini aman ya kawan di tegangan rendah. Kalau tegangannya naik, wah wassalam lednya. Seperti DC step up yang kemarin. Oke, di tegangan 3 volt 1.4 amperan di 3,3. Berarti kalau kita menggunakan baterai ini lumayan kuat ya menguras baterai kita. Oke, di tegangan 5 volt di 800-an miliampere, kemudian di tegangan semakin tinggi tegangan inputnya, untuk menaikkan tegangan 12 volt itu semakin kecil nilai arus yang ditariknya. Oke, 8,2 misalnya kan, baterai 2S. Dan sekali tersentuh lednya, wadaw panas bro, lupa saya ngasih heatsink. Ini LED HPL 800 miliampere lah. Ini LED HPL yang KW, cuman ya lumayan bagus juga, panas bro. Kita masuk ke tahap kesimpulan saja ya dari DC step up ini XL6009. Menurut saya DC XL6009 ini sudah aman kita gunakan apabila tegangan inputnya sudah drop ataupun sumber baterai kita drop di bawah tegangan 3 volt. Artinya BMS di 2,7 baru cut off, itu tegangan outputnya akan juga turun sesuai dengan yang kita set. Misalnya kita set ke 12 volt, maka tegangan outputnya tidak akan melebihi jika tegangan inputnya kurang dari 3 volt. Kemudian untuk posisi step down, arus yang ditariknya ini lebih kecil ya. Kita bisa perhatikan saja di video ini bahwa pada posisi input 17 volt, maka dia untuk menurunkan tegangan 12 volt, highlight ini hanya menarik sekitar 100 miliampere lah begitu. Dan juga ketika posisi dia menjadi step up, nah arus ampere yang ditariknya itu akan semakin lebih besar. Apalagi inputnya itu semakin kecil. Kita perhatikan saja, untuk mengejar tegangan di 12 volt pada posisi step up, di tegangan yang semakin rendah, itu arus yang ditariknya semakin besar. Kalian perhatikan saja di posisi power supply ini. Bahkan di tegangan 3 volt ada mencatat sampai arus 1 amperan di 3,7an gitulah ya. Jadi idealnya kalau kita ingin menaikkan tegangan itu jangan jauh-jauh dari tegangan output target kita. Misalnya kalau ingin mencari tegangan 12 volt, gunakanlah BMS 2S yang tegangan inputnya dari 8,4. Itu akan meringankan kerja dari DC boost converter ini. Demikian ya, walaupun tegangannya semakin lama akan semakin turun dan ampernya pun akan semakin besar arus yang ditariknya dari baterai kita. Dan jangan lupa kasih heatsink pada LED ini. LED ini panas bro. Demikian, semoga konten ini bermanfaat. Salam sehat untuk kalian. Saya Rus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.